Shalom. Apa kabar pagi hari ini? Baik, amin. Luar biasa. Mari kita mau datang kepada Tuhan pagi hari ini, Bapak Ibu. Kita mau menyembah Tuhan. Kita mau memberi yang terbaik bagi Tuhan. Pastikan Bapak Ibu pagi hari ini mengalami Tuhan. Jangan kita datang hanya ibadah rutinitas saja, tapi kita pastikan kita mengalami Tuhan pagi hari ini. Mari kita mau datang kepada Tuhan, kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kau sungguh Allah yang luar biasa bagi kami. Kau Allah yang baik. Kau Allah yang ajaib. Namamu ditinggikan Tuhan, namamu dimuliakan. Terpujilah Engkau Bapa. Kami sembah Engkau, kami puji Engkau di tempat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami sembah Engkau Tuhan. Kau layak dipuji. Alam semesta
dipuji, layaklah Kau disembah Raja kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kau ajaib bagi kami. Kau Tuhan bagi kami. Kau Allah yang besar bagi kami Tuhan. Mari angkat tanganmu, katakan kepada Dia. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Kau Allah yang besar, Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku. Kau Allah yang besar, Kau Allah yang besar. Besarlah kasih-Mu bagi kami Tuhan. Ajaib perbuatan-perbuatan-Mu terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak. Hanya Kau yang layak. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya. Kau besar Tuhan. Layaklah Kau ditinggikan dan diagungkan. Raja di atas segala raja. Tuhan di atas segala Tuhan. Yang berkuasa bagi hidup kami. Terima kasih Tuhan. Dimuliakanlah Engkau. Di dalam nama Yesus sama-sama kita katakan. Amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya.
hari-hari ini apa yang menjadi pergumulan kita, apa yang menjadi kerinduan kita kepada Tuhan. Percayalah, Dia Tuhan yang baik, amin. Kita mau pujikan pujian ini kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau masuk gerbang-Mu dengan ucapan syukur Tuhan. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian, penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya penuh sukacita. Katakan kepada Dia, sebab Tuhan bagi kita. Silahkan duduk Bapak Ibu. Terima kasih Tuhan. Kau sungguh Allah yang baik dalam hidup kami. Kau Tuhan yang ajaib bagi kami. Oleh sebab itu Tuhan, dalam perjalanan hidup kami butuh Engkau Bapa. Kami perlu Engkau menuntun hidup kami. Karena kami tahu ketika kami bersama dengan Engkau, kami akan mengerjakan hal-hal yang indah. Hidup kami Tuhan ada di dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikan-Mu. Percaya Kau penuh pengharapan
siapapun juga. Yesus hanya Kami perlu Engkau Tuhan. percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Yesus hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Yesus hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Kasih Bapa, kami bersyukur kepada Engkau. Terima kasih buat apa yang sudah Tuhan kerjakan di sepanjang hidup kami. Ajari kami Tuhan dalam setiap apapun di dalam persoalan kami menaruh harapan kami hanya kepada Engkau. Pagi hari ini aku berdoa buat setiap jemaat-Mu yang hadir, Tuhan memberkati dan mengurapi. Aku berdoa Tuhan, biar semakin hari mereka boleh semakin mengasihi, mereka boleh semakin mengenal Tuhan sebagai Tuhan di dalam hidup kami semua. Terima kasih Bapa, berkati hamba yang akan menyampaikan firman-Mu, berkati setiap jemaat-Mu yang hadir. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Shalom Bapak Ibu semua. Senang sekali hari ini saya bisa kembali melayani Bapak Ibu di tempat ini. Saudara, doa saya adalah setiap jemaat, saudara semua mengalami transformasi di dalam kehidupan kerohanian Bapak Ibu. Artinya adalah semakin hari kita semakin mengalami kuasa Roh Kudus di dalam hidup kita, ya kan? Tuhan begitu mengasihi kita, saudara. Tuhan sudah memanggil kita, Tuhan sudah memilih kita, dan saya mau pastikan saudara mengerti dan memahami apa yang menjadi tujuan hidup dari Bapak Ibu semua. Ya kan, kita dikasihi Tuhan, ya kan, karena Tuhan sudah mati di kayu salib, Dia memilih kita, Dia mengasihi kita, saudara. Oleh sebab itu saya sangat menyarankan Bapak Ibu untuk ada di Komsel, untuk tetap setia ibadah supaya saudara tidak terhilang. Di dalam perjalanan kehidupan kekristenan saya melihat dan mengamati bahwa orang-orang yang jatuh, orang-orang yang hilang, itu adalah orang-orang yang tidak hidup di dalam komunitas sesama orang percaya. Karena Tuhan mengumpamakan kita adalah domba. Domba itu hidupnya bersama-sama. Saudara, oleh sebab itu saudara yang belum punya Komsel, saudara yang ibadahnya kalau di absen, seandainya Pak Heri membuat absensi seperti di sekolah, absensinya bolong-bolong, saudara setia, tekun, kerjakan apa yang sudah Tuhan, panggilan Tuhan di dalam hidup saudara, supaya saudara boleh tetap bertumbuh dan mengalami Tuhan. Ya, nah setiap kita punya pekerjaan. Ya kan, ada yang sebagai karyawan, ada yang sebagai pedagang, ada yang sebagai pengusaha, ada juga yang full time. Ya kan, apapun pekerjaan kita, saudara, itu adalah sebuah sarana untuk kita mengerjakan panggilan Tuhan di dalam hidup kita. Jadi fokus di dalam hidup kita, kita bukan mengerjakan pekerjaan kita, ya kan. Kalau misalnya saya sebagai pedagang, saya sibuk dengan pekerjaan saya sebagai pedagang, tidak saudara. Tapi saya mesti memahami bahwa prioritas hidup saya adalah mengerjakan panggilan Tuhan di dalam hidup saya. Nah saudara, hari ini kita akan belajar firman Tuhan, kita buka di dalam Matius 5. Matius 5 ayat 11 sampai ayat 16. Matius 5 ayat 11 sampai ayat 16.
Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah karena upahmu besar di sorga, sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkan di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan semua orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Saudara, firman Tuhan hari ini bicara soal berbahagialah jika kamu menderita karena Injil. Ya kan? Dan Alkitab berkata kamu adalah garam dunia, kamu adalah terang dunia. Alkitab tidak berkata kamu harus menjadi garam, tidak. Alkitab juga tidak berkata kamu harus menjadi terang. Tapi firman Tuhan hari ini berkata kamu adalah garam dunia, kamu adalah terang dunia. Ini bicara tentang garam dan terang dunia bukan sebagai sebuah aktivitas. Bukan sebagai sesuatu yang harus saudara kerjakan supaya saudara menjadi garam dan terang. Tapi firman Tuhan hari ini berkata bahwa garam dan terang yang ada di dalam diri kita itu adalah identitas kita sebagai orang percaya. Saudara camkan ini, ketika kita percaya kepada Tuhan, identitas kita adalah garam, kita adalah terang, ya kan? Jadi ini bukan bicara soal aktivitas, tapi ini bicara soal identitas kita sebagai orang percaya. Ketika saya mempersiapkan ini, saya merenung, kenapa Tuhan mengumpamakan kita sebagai garam, ya kan? Kalau terang is oke lah, masih bisa diterima gitu ya. Kenapa Tuhan mengumpamakan kita sebagai garam? Garam itu berfungsi untuk mengawetkan, gula juga mengawetkan, ya kan? Garam itu memberi rasa, gula juga memberi rasa. Tapi kenapa Tuhan tidak berkata kamu adalah gula dunia, tapi Tuhan berkata kamu adalah garam dunia. Hari ini kita mau belajar kenapa Tuhan berkata kita adalah garam dunia. Saudara, kalau zaman dulu orang bikin garam, itu dia bikin petakan yang besar, lalu dia masukkan air laut, saudara, lalu dibiarin sekian lama sampai penguapan itu terjadi. Dan ketika penguapan itu terjadi, maka tinggallah butiran-butiran garam. Saudara, tapi beda dengan gula, saudara. Gula ketika mengalami sebuah proses sampai dia menjadi gula, ada sampah, ada ampas yang ditinggalkan. Tapi kalau garam tidak ada sampah yang ditinggalkan. Saudara, pembuatan garam ketika petakan sawah itu sudah menjadi garam dan ketika garam itu siap untuk dipanen, saudara, ada sebuah proses yang tidak bisa dihindarin. Saudara, garam itu harus diinjak. Saudara, bagaimana orang mau mengumpulkan garam? Dia pasti berjalan di atas garam, saudara. Dia akan kumpulkan itu garam, jadi garam melalui sebuah proses harus diinjak. Itu bicara soal ketika Tuhan berkata kita adalah garam, kita harus bersedia untuk mengalami yang namanya menderita. Saudara, menderita dalam artinya adalah menderita karena salib, bukan menderita karena kejahatan yang kita lakukan, ya kan? Bukan. Tapi ketika Tuhan berkata kita adalah garam, kita harus mengalami sebuah yang namanya penderitaan mengikut Tuhan, penderitaan di dalam mengiring Yesus. Di dalam Matius 14, saudara, ada sebuah kisah yang menarik, yaitu di dalam kisah ini di situ berkata bahwa ketika Yesus mendengar berita itu dia mengasingkan diri. Berita yang didengar dia adalah bagaimana dia mendengar Yohanes Pembaptis mati dipancung. Saudara, ketika dia mendengar itu, Alkitab berkata dia mengasingkan diri, naik ke perahu, hendak menyendiri. Jadi me time, kalau bahasa sekarang tuh kerennya me time. Yesus hendak me time. Tapi tahukah saudara ketika, dia punya hubungan yang sangat erat dengan Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis adalah orang yang membaptis dia, Yohanes Pembaptis adalah orang yang menyiapkan jalan buat pelayanan dia. Yohanes Pembaptis itu juga ada kerabat dia, ya kan. Ibu Yohanes Pembaptis dan ibu Yesus tuh benar-benar akur, saudara, benar-benar kerabat saudara dekat. Dan ketika dia mendengar Yohanes Pembaptis mati dipancung cuma karena orang gak suka sama dia,
Kalau orang mati karena dia dihakimi masa, ya kan, karena dia mencuri, karena dia merampok lalu dihakimi masa, ya itu sudah akibat, walaupun itu salah tapi itu sudah akibat. Tapi cuma alasannya karena orang Herodes gak suka sama dia. Dia mengalami sebuah kesedihan yang amat sangat. Dan dia memutuskan untuk dia ingin menenangkan diri, dia ingin menyendiri. Tapi tahukah saudara, Alkitab menceritakan ketika dia sampai, dia melihat banyak orang yang sudah menunggu dia. Saudara, ini bukan sebuah posisi yang mudah. Kalau kita lagi pengen me time, wah ini kalau pulang nih pasti enak. Mandi, tidur, buka AC, santai-santai. Wah ini udah paling enak, me time ya kan. Tapi ketika kita mengharapkan bahwa kita bisa sedikit tenang, tapi ternyata ada sebuah pekerjaan Tuhan yang harus kita lakukan. Ini bukan sebuah perkara mudah. Yesus ketika melihat orang banyak itu, bagaimana respon hatinya? Alkitab berkata, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Saudara, saya mau kasih tahu saudara, Tuhan mengasihi jiwa-jiwa. Tuhan mengasihi saudara. Tuhan mengasihi orang-orang yang terhilang. Hati Tuhan itu adalah hati jiwa-jiwa. Ketika dia melihat orang banyak itu, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Saudara, Alkitab berkata dan ia menyembuhkan banyak orang. Kalau dia cuma datang terus khotbah 30-60 menit selesai dia pulang. Tidak, tapi ketika Alkitab berkata dia menyembuhkan orang banyak, itu ada sebuah aktivitas fisik yang lebih yang harus dia lakukan. Yesus tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada orang banyak itu. Saudara, bagaimana dengan hidup kita? Ketika kita melihat orang-orang yang terhilang, ketika kita melihat saudara-saudara kita yang terhilang, apakah yang ada di hati kita? Saudara, saya berdoa, Tuhan memberikan kepada setiap kita hati yang mengasihi jiwa-jiwa. Karena hati Tuhan itu adalah hati yang mengasihi jiwa-jiwa. Saudara, lalu singkat cerita, saudara, murid-muridnya ngomong sama Yesus, Tuhan suruhlah mereka pulang nih, hari udah malam supaya mereka bisa cari makan. Ya kan, itu sebuah masukan yang sangat masuk akal dan sangat oke lah gitu ya. Tapi apa yang Yesus katakan? Kamu harus memberi mereka makan. Saudara, ketika Yesus mendengar hal itu, kalau kita di posisi sebagai murid Yesus, wow, kasih mereka makan, gimana caranya Tuhan? Ya kan? Kita pasti akan berpikir seperti demikian. Tapi Yesus bilang, apa yang ada padamu? Mereka mencari dan ada anak-anak yang mempersembahkan 5 roti dan 2 ikan. Saudara, dengan 5 roti dan 2 ikan itu dibawa kepada Yesus, Yesus berdoa dan mengucap syukur, maka mukjizat terjadi. Mukjizat pelipat gandaan. Saudara, pelipat gandaan dalam arti di sini adalah, saya tidak tahu apakah terjadi kejadian supranatural ya kan, 5 roti dan 2 ikan tiba-tiba menjadi sekian ribu roti dan sekian ribu ikan, saya tidak tahu. Tapi bisa juga pelipat gandaan yang terjadi di sini ada mukjizat yang terjadi karena perubahan hati setiap orang yang hadir pada hari itu. Saudara, ketika mereka datang rame-rame sama Yesus, saya percaya mereka pasti ada persiapan. Mereka membawa orang sakit ya kan, mereka pasti bawa air, mereka pasti bawa makanan. Saya berpikir ketika murid-murid Yesus bertanya, siapa ada yang bawa makanan, ada yang bawa makanan? Dia kan namanya anak kecil tuh biasanya polos, saya bawa om, saya ada gitu kan. Kamu bawa apa dek? Ada nih om, ada roti, ada ikan. Oh ya boleh, sini om pinjem dulu. Mungkin ada beberapa orang ditanya bawa makanan gak? Untuk apa? Gak tahu, katanya mau dibagi-bagiin. Wah jangan, gak cukup buat kita. Jangan, gak usah, simpen aja. Saudara, kadang-kadang di dalam hidup kita seperti itu. Kita melihat dunia memerlukan kita, tapi kita menutup mata kita. Kita pura-pura gak tahu, kita pura-pura gak lihat. Ketika murid-muridnya berkata, siapa yang bawa makanan? Udah jangan lihat, diam-diam aja. Kadang kita suka gak peduli dengan sekeliling kita. Saudara, murid-murid Yesus datang kepada Tuhan dan membawa 5 roti dan 2 ikan. Lalu dibagi-bagikanlah, terjadilah mukjizat. Saudara perhatikan, ketika murid-murid Yesus taat, ada sebuah mukjizat yang terjadi. Ada lebih 12 bakul, saudara. Murid-murid Yesus itu ada 12. Ketika mereka pulang dengan membawa masing-masing 1 bakul makanan. Tapi hari ini saya tidak bicara kepada saudara tentang mukjizat yang saudara terima adalah 5 roti dan 2 ikan. Saya tidak bicara tentang mukjizat saudara pulang dengan membawa berkat yang daripada Tuhan. Tapi hari ini saya mau bilang ketika saudara taat kepada Tuhan,
Tuhan akan memenuhkan bakul hatimu dengan hati yang mengasihi Tuhan. Ketika kau taat kepada Tuhan, Tuhan akan memenuhi bakul hatimu dengan hati yang mengasihi Tuhan. Saudara, belajar taat bukan perkara mudah. Tapi ketika taat, ada berkat Tuhan. Saudara, di dalam hidup kita, kita selalu menuntut Tuhan memberikan apa yang kita mau. Aku mau rumah, aku mau mobil, aku mau ini, aku banyak sekali yang kita mau. Tidak ada yang salah, saudara. Tapi tahukah saudara, Tuhan bisa memberikan semuanya itu buat saudara. Terlalu mudah bagi Dia. Tapi kalau waktunya belum tiba, saudara, itu ada maksud dan rencana Tuhan. Ya, nah saudara, ketika saya mempersiapkan ini, saudara, saya mulai belajar. Ada satu hal yang saya begitu rema dan saya begitu dapetin. Kemegahan saya, saudara, selama ini dengan berjalannya hari-hari, bulan-bulan dan tahun-tahun, saya bermegah dengan apa yang sudah Tuhan kerjakan dalam hidup saya. Saya bermegah karena Tuhan sudah baik. Tuhan sudah memberkati saya, ya kan? Tuhan sudah memberkati pelayanan saya, Tuhan sudah memberkati bisnis saya, Tuhan sudah memberkati pekerjaan saya. Tuhan sudah memberkati apapun yang sudah saya kerjakan. Saya bermegah, saya mengikut Tuhan. Tapi ketika saya mempersiapkan firman ini, Tuhan memberikan sebuah pengertian kepada saya bahwa kemegahan saya itu adalah kemegahan yang salah. Saudara tahu, sebagai orang percaya, kemegahan kita adalah ketika kita menderita karena salib. Itu adalah kemegahan kita. Saudara, kalau saya bermegah atas apa yang sudah Tuhan kerjakan, ketika saya bermegah dengan ketika Tuhan menjawab mukjizat doa saya, tidak ada yang salah, saudara. Tapi apakah kita masih bisa bermegah ketika Tuhan mengizinkan dan Dia tidak menjawab doa kita? Apakah kita masih bisa bermegah? Saudara, kita menderita karena salib. Ketika kita bermegah karena kita menderita karena salib, saudara, itu menimbulkan ketekunan kita kepada Tuhan. Alkitab berkata ketekunan menimbulkan tahan uji menimbulkan pengharapan, dan pengharapan kepada Tuhan tidak akan pernah mengecewakan. Saudara, kita akan minta, Tuhan kenapa Engkau tidak jawab doaku? Perasaan aku lebih rajin dari Dia, aku rajin komsel, aku rajin ibadah, aku rajin pelayanan, aku sudah melakukan semuanya, aku sudah all out buat Tuhan. Tapi kenapa Tuhan tidak jawab doaku? Tapi Dia, perasaan aku lebih rohani dari Dia, tapi Tuhan jawab doa Dia. Kenapa? Saudara, kalau kita bermegah dengan hal-hal yang duniawi, kita akan banyak bertanya kepada Tuhan. Kenapa? Kenapa Tuhan? Kenapa Tuhan? Apakah aku kurang rohani? Apakah aku kurang? Saudara, itu akan ada di dalam pikiran kita. Saudara, di dalam cerita Lazarus, Maria dan Marta, mereka bilang sama Yesus, mereka bilang apa saudara? Tuh, mereka kirim orang, kasih tahu dong Lazarus sakit. Saudara, kalau sudah kirim orang, sudah berjalan beberapa hari itu Lazarus itu pasti sudah sekarat, saudara, bukan sekedar batuk pilek. Tapi ketika mereka pergi, mereka sampai kepada Yesus, Tuhan, orang yang Engkau kasihi sakit. Tapi Yesus bilang, sakitnya tidak akan membawa kematian. Lalu orang itu pulang nyampe ke Maria Marta, aku sudah bilang sama Yesus. Yesus bilang sakitnya tidak membawa kematian. Oh oke. Kalau gitu Lazarus pasti sembuh karena Yesus sendiri yang bilang bahwa dia tidak akan mati. Saudara, tapi apa kenyataannya? Lazarus mati. Kita bisa bilang, gimana sih Tuhan? Kan Tuhan yang bilang dia gak mati. Tapi kenapa dia mati? Kita mulai bertanya, why? Mengapa Tuhan? Engkau tidak melakukan seperti apa yang Kau katakan. Kita sering bilang, kenapa Tuhan? Alkitab bilang gini. Tapi Engkau tidak melakukan seperti apa yang Engkau katakan. Kita juga kadang seperti itu, saudara. Ketika Tuhan sengaja memperlambat kedatangannya. Dan ketika dia datang, Marta nyusul. Kalimat pertama yang dia ucapkan, Tuhan, seandainya Engkau tidak terlambat, dia tidak akan mati. Dia bilang, Tuhan, seandainya. Dia mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan, tapi dia komplain sama Tuhan. Kenapa? Karena dia menaruh ekspektasinya, karena dia menaruh ekspektasi yang besar kepada Tuhan dan Tuhan tidak memberikan kepada dia apa yang dia harapkan. Maria sama juga saudara, dia sudah memberikan semuanya buat Tuhan. Tapi ketika Marta bilang, Yesus datang, dia nyusul Yesus, dia juga bilang, Tuhan seandainya Engkau tidak terlambat, dia tidak akan mati. Saudara, tahukah saudara ketika Yesus mendengar itu dia menangis. Dia begitu sedih. Apa yang ada di hati dia? Dia sengaja memperlambat kedatangannya.
Kenapa dia memperlambat kedatangannya? Karena dia terlalu mengasihi Marta dan Maria. Ada satu hal yang mau dia ajarkan kepada cerita firman Lazarus adalah bahwa Yesus mau mengajarkan kepada orang-orang yang ada pada saat itu. Dia terlalu mengasihi Maria dan Marta sehingga dia mau mengajari Maria dan Marta bahwa akulah jalan, kebenaran dan hidup. Ada maksud Tuhan yang Maria dan Marta tidak paham. Saudara, kadang-kadang ketika kita berdoa Tuhan tidak menjawab doa kita. Ekspektasi kita tidak seperti apa yang kita harapkan. Tahukah saudara? Alasannya cuma satu, karena Tuhan mengasihi saudara. Ada hal yang mau diajarkan kepada saudara yang kadang-kadang kita tidak bisa mengerti dan kita tidak bisa pahami. Saudara, kemegahan kita sebagai orang percaya adalah ketika kita menderita karena Kristus. Ya, saya memulai pelayanan di Pelita tuh, pelayanan awal saya tuh dari gereja anak. Ketika gereja anak dimulai, tidak ada orang, dari A sampai Z, saya mengerjakannya sendiri, lalu pelan-pelan mulai masuklah beberapa pembina. Dan sampai hari ini saudara, saya masih melayani di gereja anak. Kenapa? Karena saya tahu pelayanan gereja anak itu adalah sebuah pelayanan investasi. Pelayanan yang tidak dilihat orang. Saudara, kalau pelayanan gereja anak itu ya saudara ya, saya kalau pelayanan di sini, saya pulang, kadang-kadang ada jemaat yang terima kasih ya, firmannya cukup memberkati. Ya kan, ada beberapa jemaat terima kasih Bu sudah melayani, terima kasih sudah datang. Tapi kalau pelayanan di gereja anak saudara, tidak ada satu anak pun yang akan mengucapkan terima kasih ya Kak sudah melayani hari ini. Nggak ada saudara. Ya namanya anak-anak saudara kan. Saudara, anak-anak juga tidak mengucapkan terima kasih, anak-anak juga tidak pernah memberikan sebuah pemberian apapun kepada kita yang sudah berjerih lelah datang melayani anak-anak. Saudara, di belasan tahun saya masuk kelas, saya tidak pernah menerima pemberian dari anak. Kecuali ada satu anak, Esther namanya, anak Pak Chandra yang sekarang ada PKS di Youth. Setiap minggu dia akan datang dan memberikan saya sebuah permen. Kak Irna, ini permen buat Kak Irna. Oh ya makasih ya Esther gitu ya. Setiap hari setiap minggu saya pasti dikasih permen sama dia gitu, sebiji. Saudara, itu sangat berkesan kepada saya karena saya tidak pernah menerima pemberian. Jadi kalau itu pun cuma satu permen, bagi saya wow luar biasa gitu ya. Saudara, di pelayanan anak saya tidak pernah menerima ucapan terima kasih, saya tidak pernah menerima pemberian kadang-kadang saya harus menghadapi anak-anak yang tanda kutip saudara, anak-anak yang besar karena dikasih makan, bukan karena anak-anak yang besar karena dididik. Saudara tahu anak-anak yang besar karena dikasih makan liar. Saudara, wah itu lari-lari, kita tangkap, kita diludahin, pernah juga saudara. Itu suka duka saya melayani di pelayanan anak. Tapi sampai hari ini saya tetap setia. Kenapa saudara? Karena saya tahu pelayanan anak itu adalah pelayanan investasi. Saya tidak tahu akan jadi apa mereka kelak, tapi satu hal yang saya percaya ketika saya menaburkan firman di masa muda mereka, di masa anak-anak mereka, firman tidak akan pernah kembali sia-sia. Anak-anak itu saudara, kalau orang baru bertobat nih ya, kalau orang tua ya, saya cerita firman Tuhan ya, saya cerita misalnya tentang Musa yang membelah lautan. Kok Musa itu, Tuhan tuh luar biasa kok, Tuhan tuh bisa bikin mujizat. Kok tahu nggak? Ketika Musa mengetokkan tongkatnya, lalu laut tuh bisa terbelah kok, menjadi kering ya kan. Terus kalau orang baru bertobat tuh, apa iya ya, masak sih diketok bisa terbelah, bagi dua gitu, itu jalannya kering, masak iya sih? Dia akan bertanya-tanya karena terlalu banyak memakai logika. Tapi saudara, kalau kita cerita kepada anak-anak, Tuhan kita tuh hebat, Tuhan kita itu luar biasa, dia bisa buat mujizat. Musa, kita ceritalah Musa mengetokkan tongkatnya lalu terbelahlah laut. Tuhan kita luar biasa. Wow, Tuhan hebat ya, Tuhan bisa bikin mujizat ya. Wah, luar biasa. Saudara, anak-anak tuh lebih mudah untuk menerima firman. Oleh sebab itulah anak-anak dari masa kecil harus ditanami firman Tuhan. Karena itu sebagai dasar buat mereka tumbuh besar. Mereka menjadi mudah percaya Alkitab. Saya dulu pernah bertanya, kenapa ya? Apa bedanya? Kalau orang percaya Yesus ketika dia sudah besar, sama masih anak-anak, itu sama-sama masuk surga. Itu pertanyaan saya saudara, tapi saya menemukan jawaban. Ketika orang yang bertobat dari kecil, ketika orang yang bertobat dan menerima Alkitab, menerima pengajaran firman Tuhan dari kecil, itu lebih gampang dibentuk hatinya. Ya kan, penerimaan dia akan firman Tuhan itu akan lebih mudah dibentuk. Beda dengan orang yang bertobat kalau sudah tua saudara, beda sekali. Nah itulah sebabnya saya setia
ya kan, saya setia tetap di pelayanan anak. Hari ini saya tidak lagi masuk ke kelas, tapi hari ini saya menolong teman-teman untuk mengkoordinir pembina gereja anak. Ya, nah saudara, saya bersyukur di gereja anak saya belajar yang namanya kesetiaan. Saya melayani tidak ada yang melihat. Saya belajar yang namanya komitmen, ya kan. Saya belajar yang namanya bayar harga. Saya banyak belajar di pelayanan gereja anak, karena pelayanan gereja anak tidak dilihat oleh orang. Kalau hari ini saya diundang sebagai pembicara, saya persiapannya sungguh-sungguh karena saya mesti memastikan bahwa kalau saya tidak sungguh-sungguh 15 menit bahan saya habis. Kalau bahan saya habis, saya harus mempertanggungjawabkan bukan saja kepada Tuhan kalau saya tidak sungguh-sungguh, tapi kepada saudara dan kepada pemimpin ibadah. Tapi kalau di gereja anak, saudara, pertanggungjawaban kita tuh hanya kepada Tuhan. Dan oleh sebab itulah kita mesti sungguh-sungguh, karena tidak ada manusia yang menilai dan melihat. Anak-anak saudara dia tidak bisa menilai dan melihat, ya kan? Dia cuma oh ya sudah pulang, oh ya pulang gitu ya. Saudara, itulah yang membuat saya tuh mesti pelayanan gereja anak. Ini adalah sebuah pelayanan investasi yang tidak boleh ditinggalkan. Nah, saudara, garam itu bicara soal kita menderita karena salib. Poin yang kedua adalah garam mencegah pembusukan atau garam sebagai pengawet. Saudara pasti sepakat dengan saya, dunia sudah semakin membusuk, ya kan? Kalau dulu kita bicara soal LGBT 30-40 tahun, masa sih ada orang gitu bisa sesama jenis? Rasanya nggak mungkin lah. Tapi hari ini itu ada di tengah-tengah kita. Kalau dulu orang main judi ya kan, kumpul, judi datang polisi bubar. Sudah, sebatas itu. Tapi hari ini kalau saudara mau main judi, ada di genggaman saudara. Saudara tinggal main judi. Kalau dulu yang namanya porno, itu susah dapat aksesnya. Tapi hari ini pornografi ada di genggaman saudara. Itu semua tinggal pilihan kita mau melakukan dosa atau tidak. Itu semua pilihan. Saudara, dunia sudah semakin membusuk. Seks bebas, perselingkuhan. Orang bisa melakukan perselingkuhan di depan masyarakat dengan tanpa ada beban moral, saudara. Wow, dunia udah semakin parah dan semakin membusuk. Tapi Alkitab berkata apa, saudara? Kita adalah garam dan terang. Oleh sebab itu kita harus memberi warna kepada dunia ini. Kita harus mengawetkan dunia ini supaya dunia ini tidak semakin busuk. Tapi jadi masalah adalah kita tahu kita garam, kita tahu dunia semakin membusuk. Yang jadi masalah adalah kita sebagai orang-orang percaya seringkali menutup mata dan tidak mau tahu. Saudara, hari ini Alkitab berkata, firman Tuhan katakan, saudara keluar dari zona nyamanmu, jadilah garam dan terang dunia ini. Kita lakukan sesuatu supaya pembusukan dunia ini tidak cepat terjadi. Saudara, ajaran agama bisa mengurangi pembusukan. Ajaran agama juga ngajari kamu gak boleh selingkuh, gak boleh seks bebas, gak boleh porno, gak boleh judi. Itu semua ajaran agama, semua juga baik, saudara. Sama dengan ajaran Kristen. Tapi kenapa kita harus menyampaikan Injil kepada setiap orang? Kuncinya satu, karena hanya kuasa Injil yang bisa membebaskan orang-orang yang melakukan sesuatu yang membuat dunia ini semakin busuk. Itu bedanya, hanya kuasa Injil yang bisa membebaskan mereka. Saudara, akhir tahun yang lalu, anak saya Ellen tuh mau jual mobil. Dia punya mobil Agya, dia mau jual, dia mau ganti mobil baru. Jadi dia pasanglah posting di kayak marketplace gitu sejenis itu bahwa mobilnya mau dijual. Lalu datanglah orang runding mau beli mobilnya. Terus anak saya Ellen ngomong gini, tapi Bu ini mobil saya memang mau jual, tapi saya belum bisa kasih Ibu sampai mobil saya datang. Kapan mobilnya datang? Saya inden sebulan sampai dengan 2 bulan. Apakah Ibu bersedia menunggu? Kalau Ibu bersedia menunggu oke, tapi kalau Ibu mau ambil mobilnya sekarang nggak bisa. Anak saya ngomong gitu. Terus ibu itu nanya ke anak saya, oh gitu ya, kamu kos ya di sini? Oh ya, saya kos. Saudara, kalau anak kos itu kan gampang, kalau mau lari kan tinggal lari, saudara, namanya juga anak kos. Oh gitu ya. Dia terdiam, lalu dia ngomong lagi gini, sorry maaf nanya, kamu Kristen ya? Itu ditanya saudara. Terus anak saya bilang, iya saya Kristen. Oke lah, dia menimbang-nimbang. Akhirnya, yaudah deh, saya DP nanti kalau mobilmu datang kita kontek-kontekan. Saudara, anak saya cerita ke saya itu saya bertanya, kenapa ya dia bertanya? Mungkin kalau dibilang kos tuh ada resiko dia ditipu, bisa jadi. Tapi ketika kamu Kristen ya,
itu membuat dia sedikit lebih yakin bahwa ini nih bukan penipuan gitu ya. Saudara, kita tidak bisa pungkiri bahwa orang-orang percaya banyak memberi warna yang indah buat dunia ini. Saudara, walaupun banyak juga ada sebagai orang Kristen juga yang ikut melakukan pembusukan dunia, tapi presentasi orang percaya sangat memberi warna buat dunia ini. Oleh sebab itu saudara, hari ini kita mau belajar. Kita mau keluar dari zona nyaman kita. Alkitab berkata, kita adalah garam dan terang dunia. Kita harus memberi warna pada dunia ini, pada sekeliling kita, ya. Nah, poin yang ketiga adalah garam itu memberi rasa. Itu bicara soal pengaruh, saudara. Ya, bagaimana hidup kita? Kita harus memberi pengaruh buat orang-orang yang ada di sekitar kita. Ketika orang melihat cara hidup kita, ketika orang melihat cara kita bekerja, ketika orang melihat bagaimana kita memperlakukan pasangan kita, ya kan? Bagaimana orang melihat keseharian kita, itu membuat mereka mencari tahu siapa Yesus yang sesungguhnya. Itulah garam dan terang. Saya akan mengaplikasikannya, memberi gambaran kepada saudara bagaimana saudara bisa menjadi garam dan terang di dalam hidup saudara, ya. Oh ya, saya lupa pesan. Ada foto Perija nggak? Tadi malam ada. Nah, saudara pasti mengenal yang namanya Perija Sinaga dan Nurliste. Saudara, saya mengenal pasangan ini ketika dia sebagai anak waktu itu SPJ atau PPJ sekarang. Jadi seperti biasa kalau ketemu sapa gitu, biasa-biasa aja saudara. Sampai suatu hari ketika acara pertemuan doa puasa tahunan di bawah masih belum direnov, ya kan? Sesi pertama lalu break, masuk sesi kedua. Nah, waktu masuk sesi kedua itu Pak Ahyong langsung ngambil mic, terus Pak Ahyong ngomong gini. Tadi waktu break Perija menghubungi saya dan dia menyatakan diri bahwa dia mau ikut di dalam pelayanan anak. Saudara tahu, saya dengarnya langsung, duh gimana ya gitu. Karena saudara tahu secara manusia tuh saya berpikir gini, waduh Perija Sinaga, mantan narkoba, mantan pengedar, keluar masuk penjara, mantan preman, tukang malak, jadi pembina gereja anak. Aduh gimana gitu ya, rasanya tuh saya sempat shock gitu ya. Gitu saudara, aduh saya bilang gimana ini gitu ya, sempat shock gitu. Lalu dalam menit yang hampir bersamaan, Pak Ahyong ngomong lagi gini, dan saya sudah bilang sama Perija, tahun ini kamu harus buka 10 komsel. Hah, saya langsung gitu, saudara saya benar-benar shock gitu ya. Terus saking shocknya saya kalau panggil Pak Ahyong tuh kok Ahyong, kok gitu ya. Saya langsung ngomong gini dalam hati, saya bilang, hah kau yang ngomong ya, kau yang kerjain gitu saudara. Saking shocknya saya, tapi akhirnya saya bertobat, itu salah saudara. Saya mau belajar taat sama otoritas. Saudara tahu, dia, aduh gimana ya, bagaimana saya tahu bagaimana perjalanan hidup dia, saya mendengar gitu ya. Tapi akhirnya ketika dia menyatakan dia gabung di gereja anak, saya merangkul dia, kami ngobrol, bagi visi, sharing, saudara. Akhirnya dia bergabunglah di gereja anak. Dan hari ini dia menjadi hamba Tuhan, menjadi gembala di Jalan Baru. Saudara, di dalam perjalanan hidup Perija, banyak orang yang menjadi garam dan terang buat hidupnya. Yang pertama yang pasti itu adalah orang tuanya. Orang tuanya cukup sangat menderita dan sangat mendoakan dia supaya dia bertobat. Saudara, orang lain yang menderita adalah ketika dia masuk ke sini, dia sering sakau saudara. Saudara, dia kadang keinginan untuk nyandu itu ada gitu. Saudara, ketika dia datang ke sini, saudara bayangin seorang preman hidup nggak pakai aturan ya kan, suka-sukanya dia, maunya dia apa terserah dia. Tapi ketika dia sampai di sini dia harus ikuti aturan-aturan yang sudah ditetapkan oleh asrama di sini. Itu juga bukan perkara yang mudah untuk menghadapi dia. Itulah yang namanya penderitaan saudara. Tapi dengan berjalannya waktu saudara, banyak orang-orang di sekeliling dia yang menjadi garam dan terang buat hidup dia. Ya kan, teman-teman di sekret, ya kan, teman-teman dia di pelayanan gereja anak. Ketika dia masuk di dalam pelayanan gereja anak saudara, kita sharing, kita banyak ngobrol, kita banyak memberi hidup. Saudara, kita menolong hidup dia dan kuasa Roh Kudus yang mengubahkan dia. Saudara, di dalam hidup saudara, saudara perhatikan pasti ada orang-orang yang menjadi garam dan terang buat hidup saudara. Oleh sebab itu hari ini saudara, Alkitab berkata, firman Tuhan berkata, saudara kita menjadi garam, kita keluar dari zona nyaman kita dan kita lakukan sesuatu. Nah, istrinya Nurliste, waktu itu ketika dia di Jambi, Nurliste ini di Medan. Ketika dia ditetapkan untuk jadi pelayan gereja anak, gabung di gereja anak, saya minta izin kepada pemimpin supaya istrinya bisa dibawa ke sini.
Saudara, singkat cerita istrinya dibawa ke sini, dia pelayanan bareng sama Perija. Terakhir saya baru tahu ketika dia cerita. Ternyata dia bilang gini, aku Kristen, tapi aku tidak lahir baru. Aku lahir baru ketika aku di pelayanan anak. Hah, saya terkejut. Maksudnya? Iya, jadi aku tuh gak bisa berdoa. Sepanjang hidup aku Kristen, aku berdoa makan pun aku gak bisa, dia bilang gitu. Gak berani, aku rasanya gimana, gak bisa ngomong gitu. Tapi di pelayanan gereja anak dia belajar. Dia bertumbuh, dia bertobat, dia lahir baru ketika dia melayani gereja anak. Kenapa saudara? Dia diposisikan, dia nemani suaminya ketika tugas dia harus belajar firman. Saudara kan ada kurikulumnya kan, dia pelajari firman, dia baca Alkitab. Saudara, itu membuat dia mengenal Tuhan dan lahir baru. Saudara, gereja anak itu bukan orang-orang yang hebat. Gereja anak bukan orang-orang yang bisa, bukan orang-orang yang cakap. Saudara, saya mau pastikan itu. Tapi gereja anak, pembina gereja anak itu adalah kumpulan dari orang-orang yang menyerahkan hidupnya dan bersedia diproses oleh Tuhan. Saudara, saya percaya di dalam pelayanan anak, ketika kita melayani orang lain, ketika kita melayani anak-anak, Tuhan juga melayani kita secara pribadi. Ketika kita taat melakukan apa yang Tuhan perintahkan, Tuhan akan memenuhi bakul hati kita dengan hati yang mengasihi Tuhan. Karena ketika kita mengambil tanggung jawab untuk melayani jiwa-jiwa, Tuhan memberikan kepada kita hati yang mengenal Dia, sehingga kita bisa mengasihi Dia dengan sungguh-sungguh. Saudara, kalau saudara ke warung kopi, biasa ada menu telur setengah matang ya kan. Ada garam, ada merica, ada kecap di meja. Saudara, kalau kita mau pakai itu garam, kalau garam itu terlalu lama di wadah, itu dia lengket, lembab. Gimana caranya? Kalau kita mau tuang, dia nggak mau keluar, yang kita lakukan dengan wadah garam itu adalah kita akan shake, kita akan goyang, kita akan goncang. Kita akan goncang-goncangkan, nggak mau keluar juga saudara, ketok. Ya kan, kita ketok-ketokin, goncang-goncangin, nah baru bisa dipakai garamnya. Saudara, kalau kita mau menjadi garam, bukan kita mau ya, kita nggak punya pilihan, kita adalah garam saudara. Kita adalah garam, oleh sebab itu kita harus keluar dari zona nyaman kita. Saudara, lakukan sesuatu, hidupmu jadi berkat buat orang sekelilingmu, amin. Itu tidak mudah, tapi percayalah, ketika engkau melakukan itu, engkau akan melihat bagaimana Tuhan akan memenuhi bakul hatimu dengan hati yang mengasihi Tuhan. Ketika kita punya sebuah mindset bahwa sebagai orang percaya, hidup kita, kemegahan kita di dalam dunia ini adalah ketika kita menderita karena Injil. Saudara, luar biasa saudara. Nah, tapi masalahnya adalah banyak orang ketika disuruh melayani, dia gak pede. Dia merasa dia nggak bisa, dia merasa nggak mampu, dia merasa nggak tahu. Saudara, saya mau kasih tahu, kita memang tidak bisa. Kita adalah orang-orang bodoh di hadapan Tuhan. Tapi tahukah saudara, ketika kita mau mengambil komitmen, kita mau melakukan apa yang Tuhan perintahkan, ada penyertaan Tuhan. Saya akan memberikan ilustrasi yang seperti ini saudara. Saya, Yena, kalau saya berada di kumpulan orang banyak, orang ramai di sebuah acara, misalnya acara Walt Disney gitu ya, saya Yena orang yang biasa-biasa saja. Saya berada di tengah keramaian, ya kan, orang tidak melihat saya, orang tidak, ya kita biasa-biasa aja berada di kerumunan orang yang banyak saudara. Kita bukan siapa-siapa, saya bukan siapa-siapa. Tapi Yena akan berbeda kalau Yena pergi buka loker, ambil kostum Mickey Mouse, Yena pakai kostum Mickey Mouse, lalu Yena berada di tengah kerumunan, Yena yang sama dengan orang kebanyakan akan menjadi Yena yang berbeda. Kenapa saudara? Karena saya memakai kostum Mickey Mouse. Orang akan datang kepada saya, ngajak saya foto, ngajak saya salaman, ya kan? Saya cukup mengenakan kostum itu, saya cukup sedikit menggerak-gerakkan menggerak-gerakkan tubuh saya, mungkin saya melambai-melambai, ya kan? Mungkin saya sedikit bergoyang-goyang supaya orang-orang datang kepada saya, ngajak saya foto, ngajak saya selfie, ngajak saya salaman. Saya, bagian saya cuma itu saudara. Tapi Yena akan menjadi Yena yang berbeda. Saudara, begitu juga ketika kita mau mengambil tanggung jawab kita untuk mengerjakan, ngurusin jiwa-jiwa. Saudara, kita orang biasa-biasa saja, kita adalah orang bodoh di hadapan Tuhan. Tapi ketika kita berkata, Tuhan aku mau.
Tapi ketika kita berkata Tuhan aku mau, disitulah ada urapan Tuhan. Ada urapan Tuhan, ada wibawa Tuhan yang akan menyertai kita. Saudara, jangan menganggap engkau tidak bisa jadi PKS. Pelayanan bukan bicara engkau bisa atau tidak bisa, tapi ini bicara soal engkau mau ambil tanggung jawab atau engkau tidak mau ambil tanggung jawab. Saudara, Musa ketika Tuhan pilih dia jadi pemimpin Israel, dia punya 1001 alasan, ya kan? Aduh, aku nggak bisa ngomong. Ya udah, aku kirim Harun. Aduh, tapi nanti kalau mereka bilang, emang siapa yang suruh kau datang? Ya bilang Tuhan yang suruh. Lalu kalau mereka tanya, di mana Tuhanmu itu? Aku mesti jawab apa? Ya kan, 1001 alasan. Saudara, memang kenyataannya alasan Musa itu sebuah alasan, sebuah kebenaran. Memang itulah dia ngomongnya gagap jadi pemimpin, saudara. Tapi ketika dia mengambil komitmen, dia mau, disitulah ada urapan Tuhan. Disitulah ada penyertaan Tuhan. Hari ini firman Tuhan mau kita keluar dari zona nyaman kita, pastikan bahwa hidup kita menjadi garam dan menjadi terang dunia. Nah saudara, murid-murid Yesus itu bukan murid-murid orang yang hebat. Semua orang yang biasa-biasa saja. Ya kan, Matius pemungut cukai orang yang gak disukai, ya kan. Thomas ragu terus. Mesti lihat di depan mata baru bisa percaya. Aduh, rempong ngurusi orang kayak gini, saudara. Di ngomongin gak percaya, ya kan. Banyak murid-murid Yesus, ya kan. Ada Petrus, kalau ngomong besar otak, kalau ngomong mau menang sendiri, saudara. Tapi tahukah saudara, di murid-murid Yesus inilah penginjilan tersebar ke seluruh dunia. Di zaman murid-murid Yesuslah orang yang bukan siapa-siapa. Bukan orang-orang yang spesial. Di tangan murid-muridnya, di masa hidup murid-muridnya inilah penginjilan tersebar ke seluruh dunia. Kenapa saudara? Karena mereka mau taat. Karena mereka mempunyai sebuah pemikiran bahwa kemegahan mereka adalah ketika mereka menderita karena salib. Saudara, mereka semua mati menggenaskan, saudara. Tapi itulah Injil tersebar di seluruh dunia. Ketika mereka mau ngambil tanggung jawab, ketika mereka bersedia menderita karena Injil. Hari ini, saudara, firman Tuhan mengajarkan kepada kita, kamu adalah garam dunia, kamu adalah terang dunia. Mari kita memainkan peran kita sebagai garam dunia dan sebagai terang dunia. Amin. Nah, saudara, kami di gereja anak itu bulan Maret itu ada tanggal merah, kalau salah tanggal 22 itu hari nyepi. Kami akan membuat sebuah acara namanya Retreat Pembina. Dan kami membuka pendaftaran saudara buat Bapak Ibu ketika Tuhan taruh hati Bapak Ibu untuk bergabung di pelayanan, baik itu juga pelayanan gerejaan atau pelayanan profetik atau pelayanan apapun, saudara kerjakan belajar taat. Ya kan? Nah, di dalam pelayanan gereja anak saudara kami membuka pendaftaran untuk setiap orang bisa bergabung di dalam pelayanan anak. Saya percaya ketika saudara mengambil tanggung jawab, saudara pasti akan mengalami Tuhan. Saudara pasti akan mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Nah, saudara, komsel gereja anak itu ada 20 komsel. Tapi ini komsel ini bukan anak jemaat. Ini di perumahan-perumahan, saudara. Kenapa? Saya bersyukur bahwa pemimpin di tempat ini adalah pemimpin yang sangat mendukung pelayanan anak. Kita benar-benar sangat disupport. Saudara, ketika kita ngajar di komplek-komplek perumahan itu bukan anak jemaat. Dan mereka tuh rata-rata, mereka tuh seneng kalau anaknya tuh bisa dididik di gereja anak. Tapi mereka agak keberatan kalau anaknya sudah besar tetap di gereja, tetap dididik di gereja karismatik. Mereka punya anggapan kalau anaknya udah besar tuh harus balik ke gereja kesukuan mereka, gitu. Tapi kalau dipikir, ini pelayanan yang tidak menguntungkan, saudara. Ini pelayanan yang sangat melelahkan. Tapi kenapa kita mau tetap kerjakan ini dengan setia? Karena kita tahu ini adalah pelayanan investasi. Ketika kita menabur, kita tidak tahu mereka akan jadi apa. Tapi saya percaya setiap apa yang kita kerjakan buat Tuhan, apapun itu saudara, ketika saudara membagikan firman, ketika saudara memberi hidup saudara, apa yang saudara kerjakan tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Amin. Mari saudara, kita berperan, kita adalah garam, kita adalah terang. Kita berperan, kita mewarnai dunia ini dengan warna yang indah. Ya kan? Kita memberi rasa, memberi pengaruh buat orang-orang sehingga mereka boleh menjadi orang-orang yang percaya,
Mereka boleh mengenal Tuhan lebih dan lebih lagi. Hari ini saya mengundang Bapak Ibu semua untuk bangkit berdiri. Lagu yang terakhir tadi boleh. Kami bersyukur Tuhan. Kami sudah banyak menerima kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kami sudah begitu banyak menerima mukjizat dalam hidup kami. Tapi ampuni kami kalau selama ini kami tidak menjalankan apa yang Tuhan mau. Kami tidak menjadi garam, kami tidak menjadi terang. Terima kasih Bapa. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikan-Mu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya, di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikan-Mu. Ku percaya Kau penuh pengharapan-Mu di dalam-Mu. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya, di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, lagu ini menyatakan, aku perlu Engkau Tuhan. Di dalam hidup kita, kita memang memerlukan Tuhan. Tidak ada dapat yang banyak kita perbuat kalau Tuhan tidak menyertai kita. Tapi hari ini firman Tuhan berkata, Tuhan juga memerlukan Engkau sebagai garam dan terang dunia. Karena hati Tuhan adalah hati jiwa-jiwa. Karena hati Tuhan tergerak oleh belas kasihan melihat orang-orang yang tidak punya gembala. Hati Tuhan tergerak oleh belas kasihan melihat orang-orang yang butuh pertolongan Tuhan. Oleh sebab itu firman Tuhan hari ini berkata, keluar dari zona nyamanmu. Jadilah garam dan terang dunia ini. Jadilah garam dan terang dunia ini. Supaya ketika orang lain melihat kehidupanmu, mereka melihat Yesus di dalam hidupmu. Hari ini, ketika kita berkata kita memerlukan Tuhan, mari kita merefleksikan seperti apa kita memerlukan Tuhan. Apakah kita memerlukan Tuhan untuk menolong hidup kita, membayar hutang-hutang kita? Kita perlu pertolongan Tuhan untuk menyembuhkan sakit penyakit kita. Kita memerlukan Tuhan untuk memberkati bisnis usaha kita. Saudara, tidak ada yang salah. Tapi tahukah saudara, hati Tuhan adalah hati jiwa-jiwa. Terlalu mudah Dia untuk menolong engkau. Terlalu mudah Dia untuk membantu engkau.
Terlalu mudah dia untuk melepaskan engkau dari segala ikatan-ikatan. Terlalu mudah bagi dia. Hari ini kita mau belajar memposisikan Tuhan bukan sebagai sesuatu yang menyembuhkan kita, bukan sebagai sesuatu yang bisa melepaskan ikatan-ikatan kita. Tapi hari ini kita mau menjadikan dia, Yesus, sebagai Tuhan di dalam hidup kita. Kita perlu dia karena dia Tuhan di dalam hidup kita. Dia bukan sebagai sesuatu, kita perlu dia bukan karena dia sebagai sesuatu yang bisa melepaskan setiap permasalahan kita. Hari ini kita adalah garam. Kita bersedia untuk menderita karena Injil. Kita mau belajar, kita bersedia menderita karena salib. Itulah garam. Kita mau belajar untuk tidak menutup mata dengan keadaan dunia ini. Itulah garam. Kita memberi pengaruh buat orang-orang di sekeliling kita. Pengaruh yang baik yang sesuai dengan firman Tuhan. Itulah garam dunia. Hari ini kita mau berkomitmen kepada Tuhan. Kita mau menjadi garam dan terang. Mari kita nyanyikan lagu ini sekali lagi. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikanmu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalammu. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Bapak, aku bersyukur, terima kasih buat pagi hari yang indah ini. Hamba sudah menyampaikan apa yang menjadi isi hatimu. Roh Kudus, Engkau bekerja dan berkarya di dalam setiap hidup jemaatmu. Aku memberkati jemaatmu Tuhan. Aku memberkati setiap hari Tuhan. Biarlah Tuhan yang memampukan mereka. Mereka boleh menjadi garam. Mereka boleh menjadi maksimal, menjadi garam dan terang bagi dunia ini. Tuhan, berkati setiap jemaatmu Tuhan. Aku berdoa biarlah mereka boleh mempunyai hati yang taat kepada Tuhan. Sehingga Engkau akan memenuhi bakul hati mereka dengan hati yang mengenal Tuhan, dengan hati yang mengasihi Tuhan lebih dan lebih lagi. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saya percaya setiap kita diberkati dengan kebenaran firman Tuhan, dan saya percaya setiap kita pasti menerima pesan Tuhan secara pribadi. Ada satu hal yang tadi saya tangkap, kalau saya ada hari ini dan setiap kita ada hari ini, itu karena ada orang-orang yang melakukan fungsinya sebagai garam dan terang dunia, sehingga saya mengalami perubahan, transformasi sampai hari ini. Kalau kita ada hari ini, keluarga kita yang tadinya suka berantem, sekarang sudah jadi rukun. Itu karena ada orang yang memberi waktu, konsen ngurusin, memberikan fungsinya sebagai garam dan terang, sehingga kita ngalami. Dan berikutnya adalah firman Tuhan ingatkan, kamu juga adalah garam dan terang. Jangan tinggal di dalam zona nyaman. Jangan sampai garam itu apa tadi? Mengkristal, basah, lengket. Perlu digoncang-goncang, diketok-ketok baru keluar. Ngomong kanan kiri, kamu mau tunggu digoncang, diketok? Keluar dari zona nyaman Bapak Ibu. Amin. Konform dengan renungan harian pagi hari ini yang saya tulis.
yang saya terima dari Tuhan, kan sangkakala ke-6 hari ini. Tuhan goncang dengan berbagai macam hal. Sayangnya orang-orang enggak bertobat Bapak Ibu. Makanya saya tulis, miliki tetap kelemah lembutan, kerendahan hati. Waktu Tuhan, jangan sampai digoncang deh. Waktu Tuhan tegur seperti firman Tuhan hari ini, ingetin jangan tinggal zona nyaman, keluar, berfungsi sebagai garam dan terang dunia. Ngomong kanan kiri, taat yuk. Jangan seperti orang yang di Wahyu fase 9 hari ini. Udah sangkakala ke-6 ditiup, enggak bertobat juga. Tapi mari hari ini saya percaya, saya sedang berdiri di depan jemaat yang lemah lembut, hatinya mudah dibentuk, yang rendah hati, yang mudah diajar, dan jemaat yang taat. Amin. Ngomong kanan kiri, praktek yuk. Nah, saya percaya sekali lagi saya diberkati dan setiap kita diberkati kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bu Yena buat firman Tuhannya. Mari kita dengarkan beberapa pengumuman multimedia. Info Gereja Anak. Gereja Anak Kids Pelita membuka pendaftaran bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang rindu bergabung melayani di Gereja Anak. Bagi yang ingin mendaftar, silakan hubungi Kak Morin di nomor 0852 8320 3131 atau menghubungi Kak Lini di nomor 0823 7633 0003. Sekian informasinya, tunggu pendaftarannya. Diberitahukan bahwa per Februari 2023, ibadah kids kelas kecil khusus kakak sahabat dan kakak 3 akan dibagi menjadi 2 kelas. Kelas KKA untuk anak usia 0 sampai 5 tahun dan kelas KKB untuk anak usia 6 sampai 8 tahun. Sehubungan dengan hal tersebut, maka ruangan ibadah kids akan ditempatkan sebagai berikut. Kita masuk ke pintu dan di sebelah kanan ini kita pakai untuk kelas KKA. Dan yang ini ruangan kids KKB. Untuk kelas besar akan dipindahkan ke ruangan lantai 2 melalui jalan ini. Ya, ini adalah ruangan kelas besar. Juga diinformasikan bahwa dalam 5 bulan ke depan, khusus kelas besar, kita akan mengadakan program Bible Manual. Untuk itu, anak-anak dihimbau untuk membawa Alkitab manual setiap beribadah di kelas besar. Demikian informasinya. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Selamat atas kelahiran Jocelyn Jovintang, putri dari pasangan Bapak Johan Gunawan dan Ibu Vinia Veronica pada hari Minggu 6 Februari 2023. Diinformasikan kepada setiap jemaat bahwa akan diadakan ESC pada hari Senin 24 April sampai hari Rabu 26 April 2023 di Training Center Pelita, Sungai Gelam. Adapun biaya investasi untuk pendaftaran ESC adalah sebesar Rp400.000. Bagi Bapak Ibu Saudara yang menerima undangan, bisa langsung mendaftarkan diri ke pemimpin ibadah raya masing-masing atau ke Ibu Tini di 0853 2648 3157. Mari kita ikuti bersama doa puasa pelayan pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023 jam 12 siang di Sekretariat Pelita, Ruangan Anggrek.
Kami mengucapkan selamat ulang tahun bagi Bapak Ibu Saudara yang berulang tahun di sepanjang minggu ini. Demikianlah Pelita News di sepanjang minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Oke, saya undang kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Kita bersyukur Yesus yang adalah terang dunia dan garam dunia itu ada dalam hidup kita. Dan seperti apa yang tadi firman Tuhan sampaikan, ketika dia pengen retret, menarik diri dari gegap gempita dunia, menyendiri bersama dengan Bapa, tapi ketika ada pelayanan, dia tetap melakukannya. Seperti itulah harusnya hidup kita. Ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau sepertimu, ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ini doa kami di akhir pertemuan ibadah kami pagi hari ini. Kami mau menjadi seperti-Mu, pribadi yang penuh dengan kemurahan hati, pribadi yang penuh dengan belas kasihan kepada orang-orang. Sebab Engkau ada di dalam hidup kami. Bapa, terima kasih buat firman-Mu yang mengingatkan, menasehati, bahkan mungkin menegur kami. Tapi kami mau memiliki respon yang benar terhadap firman-Mu. Kami mau taat Tuhan. Kami mau lemah lembut untuk dibentuk, dan kami mau rendah hati untuk diajar, dan kami mau taat melakukan. Sebab itu biarlah sungguh orang-orang melihat dan merasakan kemurahan hati-Mu melalui hidup setiap kami. Sebab itu Bapakku berdoa menyerahkan setiap umat-Mu yang hadir pagi hari ini, baik secara onsite maupun secara online. Biarlah kasih karunia-Mu berlimpah dalam hidup mereka. Engkau memperkaya mereka di dalam segala macam hal, supaya mereka dapat menyatakan kemurahan hati kepada orang-orang di sekeliling mereka. Tuhan berkati rumah tangga mereka, Tuhan berkati bisnis usaha mereka, sehingga hidup mereka jadi berkat dan inspirasi bagi banyak orang. Terpujilah nama-Mu Bapa yang baik. Perlindungan, penjagaan, penyertaan dan berkat-Mu berlimpah atas hidup mereka. Kiranya kasih karunia Bapa, damai sejahtera dari Yesus Kristus, serta pimpinan persekutuan Al-Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini sampai Maranatha, Dia Yesus datang kali yang kedua. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati.